Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Bertemu lagi bersama Kak Dia, Kak Yolanda, Kak Kori. Oke, beberapa menit kemudian kita akan menaikkan pujian bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mari kita berdoa nanti yang dipimpin oleh Kak Kori. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami akan memulai Tuhan ibadah hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang akan pimpin kami, Tuhan yang akan berkati kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sudah semua puji nama Tuhan? Sudah dong. Oke, mari kita bernyanyi dengan judul Hompila Hompimpa.
Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Pada hari Minggu ini, Tante Venita akan kembali membawakan mengenai firman Tuhan. Gimana kabarnya anak-anak semua? Dalam keadaan yang senantiasa sehat ya, puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan Tante Venita bawakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang memproteksi anak-anak semua di GBT Galilea Tuhan. Mereka semua dalam keadaan yang sehat dan mereka semua dalam keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyediakan semuanya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Studi mereka semuanya dibuat menjadi berhasil juga dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tante Venita kali ini akan membawakan mengenai firman Tuhan, mengenai mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus itu tetap sama ya anak-anak, 2000 tahun yang lalu maupun sampai dengan saat ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dalam istilah dalam bahasa Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang dan banyak menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Orang yang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bahkan Tuhan Yesus mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Karena kuasa Tuhan di atas muka bumi ini lebih besar dari kuasa apapun yang ada. Dan kali ini Tante Venita akan membawakan firman Tuhan di dalam kitab Markus 7 ayat 31 sampai 37. Mari anak-anak sekalian buka kitab sucinya ya. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang tuli dan gagap. Anak-anak tahu ya, gagap itu tidak bisa berbicara dengan lancar. Tiba-tiba ada beberapa orang yang melihat dan merasa kasihan kepada orang itu. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya ke atas orang tersebut supaya disembuhkan. Lalu mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang itu dan membuat mukjizat. Coba anak-anak ya, lihat di dalam Markus 7 ayat 34. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Efata, artinya terbukalah. Dan dalam ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini dapat kita lihat di anak-anak dalam kitab Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ada seorang lumpuh, dia berbaring di atas tempat tidur. Kemudian ada 4 orang temannya yang mendengar bahwa Yesus sedang datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka berempat menemui orang lumpuh tersebut dan menceritakan perihal Yesus yang sanggup menyembuhkan semua penyakit.
Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh tersebut. Setelah mereka tiba di suatu rumah untuk menemui Tuhan Yesus, mereka tidak bisa masuk karena banyaknya orang yang berkerumun. Maka mereka berempat mempunyai ide untuk menaikkan orang lumpuh tersebut ke atas atap rumah dan menjebol gentengnya. Kemudian mereka memasukkan orang lumpuh itu melalui genteng atau atap rumah, dan orang lumpuh tersebut diturunkan tepat berada di depan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Coba anak-anak lihat kembali ya dalam kitab suci, dalam kitab Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan seketika itu juga, maka orang lumpuh itu dapat berjalan dan memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang melihat amat sangat takjub terhadap mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Untuk yang selanjutnya, Tuhan Yesus juga mampu memberikan mujizat untuk menyembuhkan orang yang buta. Hal ini dapat anak-anak lihat dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yang menarik di sini adalah bahwa dikatakan di dalam ayat 2. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang lewat bersama murid-muridnya, itu melihat bahwa ada orang buta, itu buta sejak lahir. Terus murid-muridnya dalam ayat 2 itu bertanya, "Tuhan, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat 3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi firman ini sungguh menarik ya, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan suatu mukjizat bahkan di luar apa yang kadang kita pikirkan. Tante Venita juga mau kesaksian sedikit ya melalui firman Tuhan yang ini, kesembuhan. Tante Venita waktu beberapa tahun yang lalu itu tuh kena sakit hipertiroid. Hipertiroid itu semacam ada pembengkakan di leher, tapi pembengkakan dalam. Hal itu menyebabkan kalau orang kena hipertiroid itu tuh berat badannya tuh turunnya tuh cepat banget, turunnya tuh drastis banget. Dalam tempo kurang dari 1 bulan sampai 10 kilo lebih. Ya terus terang waktu itu sih Tante Venita juga sangat takut ya sebagai manusia. Ini kok Pak tiap hari itu pada makannya banyak, tapi berat badan itu semakin lama semakin turun. Terus akhirnya ke dokter dan dinyatakan Tante itu kena hipertiroid. Namun sebelum itu Tante memang sudah berdoa dan sudah minta dukungan doa kepada Pak Adi dan Ibu Adi selaku gembala sidang dari GBT Galilea. Puji nama Tuhan, setelah minum obat tidak sampai 1 bulan ya, waktu itu 3 mingguan, berat badannya langsung naik 6 kilo. Dan dokter yang memeriksa itu berkata bahwa ini tuh cepat banget perubahannya, padahal pasien-pasien yang ditangani selama ini hipertiroid itu susah untuk naik berat badan, apalagi dalam tempo secepat itu. Waktu itu sih Tante sampai terharu dan
benar-benar mengucap syukur sama Tuhan bahwa tante itu mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Walaupun sampai saat ini pun masih tetap minum obat, namun kesembuhan awalnya itu yang terutama. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kepada Tante Venita untuk sampai saat ini masih boleh melayani anak-anak sekolah minggu di GPT Galilea, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kesembuhan, bahwa kita diajarkan untuk selalu mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Hal ini juga anak-anak bisa lihat dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tante juga pesan kepada anak-anak sekolah minggu semua ya, kalau ada teman kita atau mungkin tetangga kita dan semua orang yang mungkin kita kenal ya, dimanapun berada, jika mereka itu ada yang sakit, maka kita usahakan untuk selalu dukung doa. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum firman Tuhan ditutup, marilah kita dengarkan lagu terlebih dahulu ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memproteksi anak-anak semua GPT Galilea dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki mereka Tuhan, sehingga mereka selalu dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat menjadi berhasil. Semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Halo Dede, bertemu lagi bersama Kak Dian. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan bahwa orang yang tuli telah disembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus sendiri. Betapa besarnya kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan ya dia nyatakan kepada umatnya. Jadi adik-adik, di mana firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita akan masukin di telinga kanan dan simpan di dalam hati, tetapi jangan sampai lewat di telinga kiri. Kalau lewat di telinga kiri, jadi apa yang telah disampaikan tadi sehingga kita tidak akan bisa menyimpannya atau tidak melakukan. Jadi kita akan buat aktivitas kita sesuai dengan tema kita tadi, orang yang tuli telah disembuhkan. Berarti kalau udah disembuhkan, dia sangat bergembira, bersukacita, dan sepertinya sangat bersyukurlah apa yang telah disembuhkan oleh Tuhan tadi. Jadi kita akan buat aktivitas kita, yaitu seperti gambar mulut, yaitu orang yang senyum, ketawa, yang penting muka yang bahagia. Contohnya seperti ini, nanti kita buat aktivitas. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.